Di video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kesultanan Aceh. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan, di antaranya minyak tanah dari Deli, belerang dari Pulau Weh dan Gunung Selawa, kapur dari Singkil, kapur barus dan menyan dari Barus, emas di Pantai Barat, sutera di Banda Aceh. Selain itu, di ibu kota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan swasta yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang pidi merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun, di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dolar Spanyol. Dari jumlah ini, 400.000 dolar dibawa ke Penang. Senilai 1 juta dolar diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada di Pantai Barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Perancis, dan Arab. Pusat lada terletak di Pantai Barat, yaitu Rigas, Tenom, dan Melaboh. Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Donya telah terbakar pada masa Perang Aceh Belanda. Kini, bagian inti dari Istana dalam Darut Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi pendopo Gubernur Aceh dan asrama keraton TNI AD. Perlu dicatat bahwa pada masa kesultanan, bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan sultan. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman saat ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya, dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang 12 atau Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, Pintu Kop, Lesung dan Gunungan di pusat kota Banda Aceh. Taman Gairah yang disebut Ar-Raniri dalam Bustanus Salatin sudah tidak berjejak lagi. Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Hikayat yang terkenal diantaranya adalah Hikayat Malam Dagang yang berceritakan tokoh heroik Malam Dagang berlatar penyerbuan Malaka oleh Angkatan Laut Aceh. Ada lagi yang lain, yaitu Hikayat Malam Diwa, Hikayat Banta Beransah, Gajah Tujuh Ule, Cam Nadiman, Hikayat Pocut Muhammad, Hikayat Perang Gompeni, Hikayat Habib Hadad, Kisah Abdullah Hadad, dan Hikayat Perang Sabi. Salah satu karya kesusastraan yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin atau Taman Para Sultan karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri di samping Tajus Salatin pada tahun 1603, Sulalatus Salatin pada tahun 1612, dan Hikayat Aceh pada tahun 1606 hingga 1636. Selain Ar-Raniri, terdapat pula penyair Aceh yang agung, yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain Asrar Al-Arifin atau Rahasia Orang Bijaksana, Syarab Al-Asyikin atau Minuman Segala Orang yang Berahi, Zinat Al-Muwahhidin atau Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesahkan, Syair Si Burung Pigai, Syair Si Burung Pungu, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang, dan Syair Perahu. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdul Rauf menerbitkan terjemahan dari tafsir Al-Quran Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syiraz Al-Baidlawi ke dalam bahasa Jawi.
Kemudian ada Syekh Daud Rumi menerbitkan risalah Masailal Muhtadin li Ihwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar didayah sampai sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raniri setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Sirah Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya, Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari bahan kuningan. Semoga paham.